Apa ini montong? Apa? Montong. Montong. Makanya kita selamatkan. Selamatkan. Ini dah dulu riset double planting dengan jarak yang rapat. Pokoknya di sini tuh beda-beda metode penanamannya. Karena dulu tuh kita kan belum tahu ilmunya ya. Iya betul. Makanya kita coba semua teknik. Ada yang double, ada yang triple, ada yang pakai busut, ada yang nggak pakai busut. Ternyata yang optimal dan bagus pertumbuhannya tuh yang single dengan jarak yang ideal 10 ke sana. 10 ke sana. Jadi seperti ini. Ini teman-teman, ini ada double planting semuanya. Betul. Ini kita mau jalan di penanaman yang baru. Nah, seperti ini teman-teman. Yang baru sekitar 1 tahun lebih dikit lah. Nah ini ada Om Hema. Ini lagi melakukan penyiraman. Awang burung. Nah ini umurnya baru sekitar kurang dari 2 tahun, 1 tahun setengah ini. 1 tahun setengah guys. Ini 1 tahun setengah sudah ketinggiannya sekitar 4 meteran kalau tidak salah. Karena ini saya tahu sendiri nanamnya dan saya di sini baru sekitar 1 tahun setengah sampai 2 tahun lah. Berarti kurang dari 2 tahun, saya 2024 awal ke sini. Sekarang baru tahun 1 tahun setengah. setengah ya. Dan saya tahu nanamnya ini. Makanya ini umurnya 1 tahun setengah. Dari bibit Bibit kecil 60 cm. Ya, betul. Yang paling penting itu 100 cm lah. Yang paling penting itu perawatannya. Perawatan air sih. Air yang dan ya. Tapi ada juga tuh yang Ya. nggak semua bagus lah. Ini Tapi kan dari kesekian ini kan lebih banyak yang bagus dibanding yang ya. Itu juga blok double planting yang sekarang kita akan buahkan. Pertama kali umur 3 tahun setengah ini. Kita akan buahkan nih tahun ini. Ini sekitar ada 300 sampai 400 yang baru ya. Kita nggak ke sana ya, capek ya. Ya, siap. Nggak ke ujung sana. Kita sini aja. Kita melihat embung ya. Oh, boleh ya? embung. Kita melihat embung ya. Jadi seperti ini teman-teman. Ini tanaman di sini luar biasa. 1 tahun setengah. Tingkat kesuburan tanah luar biasa. Makanya kenapa kita jauh-jauh dari Sulawesi, kita jalan ke Jawa Barat, tepatnya di Tasikmalaya, karena kita mau belajar. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar dan ada hal-hal baru yang bisa kita dapatkan, bisa kita bawa ke Sulawesi lah. Betul. Dan kita kemarin ke Sulawesi, kita juga belajar banyak di sana. Di semua tempat kita belajar, kita bawa yang bagus-bagusnya, yang jeleknya kita tinggalkan di sana. Ya betul. Sebentar, saya lupa nih naiknya kemana. Jadi ini boleh nggak nih kita naik? Iya, boleh. Jadi ini teman-teman, jadi ini kita mau jalan ke embung air. Karena kenapa kita harus jalan ke sana? Karena saya rasa dalam pondasi dalam menanam durian itu adalah air ya. Air ya Kang Ngecep. Betul. Air itu elemen paling penting di antara kesuburan atau kehidupan si pohon durian ini. Nah kita juga ini jual bibit ilalang. Enggak ini bekas. Ini bekas. Nah kita tanya ya. Iya. Om siapa ini? Coba. Om Iod. Nah ini silakan yang mau tanya-tanya. Om Iyun, ini kira-kira perawatan apa yang dilakukan? Pemupukan. Pemupukan. Lagi ngapain nih? Lagi ngapain sekarang? Pruning sambil ikat-ikat yang ke atasnya. Ini. Bang Yung, saya mau tanya ini. Sini Bang Yung. Ini yang putih-putih apa? Kapur dolomit. Oh, kapur dolomit. Jadi kapur dolomit itu untuk menetralkan pH tanah ya? Ya. Oh ya, gitu teman-teman. Jadi ini seperti ini kondisi pohonnya. Nah, ini kan anginnya kalau musim angin. Ya. Angin tinggi. Nanti kita ada yang penghalang angin. Nah, ini biasanya faktor angin juga nih. Jadi makanya dikasih tajar ya? Bukan, ini tidak 4 mata arah angin. Oh, betul. Betul, ini untuk faktor angin juga, mungkin faktor pembibitan ini nggak tahu lah. Tapi ada yang seperti ini, kita nggak enak lihatnya ya. Tapi kalau kita secara keseluruhan bagus. Iya, tapi secara estetika kurang enak. Iya betul. Kalau yang mau seperti ini yang ini Kang Cep ya. Ya. Nah ini 4 mata arah angin lah. Angin ini terisi. Mangnya dia kunaon? Nalipat. Hah? Oh aja mendika dia kan.
kita lihat embung ya. Di mana embung nih? Mayo jalan ke embung teh kan ya. Ini Jadi sekitar 300 pohon lebih. Jadi seperti ini teman-teman. Kenapa Kang Ecep kasih dulu dong penjelasan di sini. Ya, gimana? Ini kan masalah, ini kan apa lagi? Busut. Kenapa harus busut? Nah. Kan ternyata ini kan tanahnya sudah miring. Kenapa harus diganti busut? Jadi banyak tuh pertanyaan teman-teman, kenapa kok tanahnya miring tetap dibusut? Jadi busut itu sebenarnya tujuan utama kita adalah memfokuskan nutrisi hanya untuk di area tanam dia. Area tanam. Jadi ketika dibusut nih ya, kita tahu kan si akar itu cuma akan berkeliaran atau bergerilyanya di sini. Betul. Jadi kita ketika ngasih pemupukan dan lain sebagainya ya fokus aja di sini. Gitu. Jadi meskipun tanahnya miring, kalau tidak dibusut nanti si pupuk itu kabur kemana-mana. Itu salah satunya ya. Yang kedua, dibusut itu sirkulasi udaranya, oksigen di dalamnya itu aman, apa maksudnya? Menyebar dengan baik. Ya, betul. Karena kan dia terpapar sinar matahari, terus kelembabannya bisa kita jaga dan lain sebagainya. Jadi paparan sinar mataharinya maksimal, sirkulasi oksigennya juga maksimal, apalagi kita tahu kan komposisi tanah yang dibusut itu kan kita tahu ya. Iya, betul. Beda dengan yang ada di yang belum kita tahu kan, belum kita bongkar, kita nggak tahu di dalamnya ada apa, entah itu ada patogen, entah itu ada busukan-busukan yang berbahaya dan lain sebagainya kan. Kalau dibusut kan kita dari awal pembuatan busut kita tahu komposisi tanahnya seperti apa, seperti itu. Jadi seperti itu penjelasan singkat ya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Ada tapinya ya. Busut itu bagus, tapi kalau teman-teman airnya tidak cukup, kendala. busut itu Problem. Bumerang. Makanya ketika kita menanam dengan metode busut, air itu harus Utama. paling harus diperhatikan. Betul. Oke, guys. Nah, busut tanpa air itu bunuh diri. Kita keras mati. Kita ke sana ya, kita melihat air. Oke. Soalnya baru dibikin. Nah, ini yang baru 3,5 tahun. Buah pertama nanti berarti tahun ini. 3,5 tahun. Ini seedling teman-teman. buat pembuatan bibit. Nah, ini kita usaha untuk meminimalisir angin dengan ini.